Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dita Putri Lestari. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang integrasi nasional dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Maka untuk itu, silahkan disimak video berikut ini. Integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi dalam KBBI adalah pembaruan hingga menjadi suatu kesatuan yang bulat dan utuh. Sedangkan kata nasional dalam bahasa Inggris adalah nasional, yang artinya adalah bangsa. Integrasi mempunyai arti politis dan antropologis. Integrasi nasional secara politis adalah penyatuan berbagai budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah nasional yang membentuk suatu identitas nasional, sedangkan dalam antropologis adalah proses penyesuaian dan antara unsur-unsur kebudayaan yang berbeda sehingga suatu keserasian fungsi dalam kehidupan bermasyarakat. Integrasi menurut para ahli. Ada 5 integrasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Mirror-Wiener, merujuk pada proses penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah dalam rangka pembentukan suatu identitas nasional. Yang kedua, menurut Howard Wingers, integrasi bangsa adalah penyatuan bagian yang berbeda-beda dari suatu masyarakat menjadi suatu keseluruhan yang lebih utuh. Yang ketiga, menurut Swejatiwandono, integrasi nasional, cara bagaimana kelestarian persatuan nasional dalam arti luas dapat didamaikan dengan hak menentukan nasib sendiri. Yang keempat, menurut Nasruddin Samsudin, proses penyatuan suatu bangsa yang mencakup semua aspek kehidupannya, yaitu aspek sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Dan yang terakhir, menurut Mahmud MD, pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari masyarakat menjadi keseluruhan yang utuh secara sederhana, memadukan masyarakat kecil yang jumlahnya banyak menjadi suatu bangsa. Indonesia terbagi menjadi 34 provinsi. Semua provinsi mempunyai keragaman budaya. Kebudayaan daerah di setiap provinsi harus juga dijaga dan dilestarikan, supaya generasi penerus bangsa mengetahui dan mengenal bentuk-bentuk kebudayaan daerah di Indonesia. Masyarakat perlu mengetahui bahwa keragaman merupakan bagian dari khasanah kehidupan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, setiap orang berhak mendapat perundingan dari segala bentuk diskriminasi yang mengatasnamakan perbedaan suku, agama, ras, dan antar golongan tertentu. Tertuang pada pasal 28D ayat 1 Undang-Undang 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Akan tetapi, masih banyak konflik yang mengatasnamakan suku, ras, dan antar golongan tertentu. Syarat-syarat mewujudkan integrasi nasional. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka saling mengisi kebutuhan antar suku dengan yang lain. Yang kedua, terciptanya kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dijadikan pedoman. Yang ketiga, norma-norma dan nilai sosial dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi sosial. Keempat, semua warga mengimplementasi nilai dan norma yang sudah disepakati tanpa paksaan. Yang kelima, semua warga meminimalisir konflik. Ciri-ciri terwujudnya integrasi nasional. Pertama, mempunyai ideologi yang sama. Yang kedua, mempunyai nilai-nilai yang sama dalam kelompok. Ketiga, munculnya nilai-nilai sosial yang terbentuk atas kehendak sendiri, bukan paksaan. Keempat, setiap anggota mempunyai orientasi kerja yang sama. Kelima, tidak ada diskriminasi terhadap warga negara.
Manfaat internal menjaga keutuhan nasional. Yang pertama, terjaminnya kehidupan masyarakat. Kedua, tujuan negara dapat terwujud. Ketiga, sistem perekonomian negara lancar. Keempat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Kelima, tidak adanya aksi terorisme dan separatisme. Dan selanjutnya, kehidupan bangsa dan negara aman dan damai. Meminimalkan perpecahan dalam masyarakat. Yang terakhir, hubungan pemerintah pusat dan daerah berjalan harmonis. Selanjutnya, mengenai manfaat eksternal menjaga keutuhan nasional. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan bangsa-bangsa lain terhadap Indonesia. Kedua, popularitas Indonesia meningkat di mata dunia. Ketiga, banyak negara yang menjalin kerjasama dengan Indonesia. Keempat, Indonesia diakui sebagai negara aman untuk dikunjungi. Dan yang terakhir, memberikan pandangan positif terhadap dunia internasional. Selanjutnya, mengenai faktor pembentuk integrasi nasional. Faktor internal integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib dan seperjuangan. Kedua, adanya ideologi nasional. Ketiga, adanya tekad dan keinginan untuk bersatu. Keempat, penggunaan bahasa Indonesia. Kelima, adanya jiwa semangat gotong royong, solidaritas dan toleransi antar keagamaan. Dan yang terakhir, adanya rasa cinta tanah air. Untuk selanjutnya, faktor eksternal pembentuk integrasi nasional. Adanya ancaman dari luar. Yang kedua, munculnya globalisasi dan pasar bebas. Ketiga, maraknya persaingan alutsista atau yang dikenal dengan alat utama sistem pertahanan antar negara. Yang terakhir, munculnya konflik internasional. Selanjutnya, mengenai faktor penghambat integrasi nasional. Ada beberapa faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dan gangguan yang dari luar. Keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketimpangan dan ketidakmerataan hasil pembangunan. Dan yang terakhir, pandangan etnosentris. Sekian presentasi atau paparan materi mengenai integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Selamat belajar dan selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.